Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian, hari ini hari Kamis, tanggal 29 September tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin marketnya wow, luar biasa. Ya seperti analisa yang saya buat pagi lepas subuh kemarin ini akan terbentuk low baru. Ya saya sempat agak ragu ketika ternyata marketnya gap up nih. Gap up itu maksudnya opennya ada selisih dengan close sebelumnya. Itu ada gap dan opennya di atas. Jadi ia bisa dibilang gap up. Di bawah turun dan target penurunan yang saya sebutkan kemarin sekitar di harga 16 terlewat sedikit lalu balik. Nah sebenarnya nih kalau lihat jangka panjang bukan daily, gelombang panjangnya ini ya yang mulai bulan Maret, target penurunannya adalah di 1608. Ya kurlep lah ya. Kurang sih harusnya ke 8 sampai ke 14 saja. Ada $6. Tidak terlalu jauh. Lalu market dibawa balik naik karena ada berita dari England. Ya, Bank of England menyatakan akan melakukan program yang pernah dia lakukan di saat pandemi, yaitu pembelian obligasi. Program ini dimaksudkan oleh Bank of England untuk menstabilkan keuangan di England. Ya kita tahu beberapa hari yang lalu, saya lupa tanggal persisnya, Bank of England juga menaikkan suku bunga, menyusul European Central Bank dan juga Fed. Nah ini jadi semacam kabar baik bagi emas. Emas langsung naik dan kemarin cukup tinggi. Impulsif. Sudah impulsif, lowernya panjang. Apakah ini masih lanjut kuat naik, Pak? Saya pikir ini hanyalah ayunan dari downtrend ini. Coba kita perhatikan untuk jangka pendeknya pun, ini struktur downtrendnya masih sangat kuat. Dan peluangnya untuk naik memang tertahan. Ya sebenarnya ada semacam buffer di sini. Semacam ada penahan di angka-angka ya kurlep sekarang ya. Di angka-angka ini 1664-an itu ada batas. Jadi ini ada resisten di sini. Tapi untuk memastikan kita pindah ke 1 hour. Iya. Memang sepertinya angka itu menjadi tahanan ya. Nah, oke kita lihat. Nih. Ini jam 5 sore. Setelah itu, market naik. Sekarang turun Pak. Iya. Kenaikannya sepertinya mungkin semacam panik gitu ya. Jadi wajar kalau sekarang adalah koreksi. Koreksinya ke berapa? Ya saya ingatkan kembali untuk mengukur koreksi kita menggunakan ini. Nah, sengaja tidak saya warnai, sudah saya setting untuk tidak diwarnai agar tidak rancu dengan warna dari yang jangka panjang ini. Jadi hari ini jika ada penurunan koreksi intraday ya, saya lebih suka langsung ke 50%, yaitu di 1639,30. Jika tembus, dia mungkin akan balik lagi ke
1615-14 kita itu. Ini saya nariknya dari 15, tapi low-nya 14. Kok nariknya dari sini Pak, bukan yang ini? Ya karena ini mulai beranjak naiknya. Tembus lagi, ya tunggu berita penting ya. Tembus lagi ke yang ini, yang di 16.8. Kemudian saya kembalikan ke daily saja ya. Untuk resisten, saya lebih suka, ya sebenarnya angka yang saya tarik tadi itu resisten di 64. Tapi angkanya sudah dekat. Kita cari resisten di atasnya saja, yaitu di sekitar ini sebenarnya. Ini juga tahanan yang cukup kuat. Sebelumnya hanya di bukan penembusan tuh, hanya dites aja. Ada high di atasnya, tapi nggak kuat bertahan di atasnya. Di sekitar 75. Di berikutnya, ya 85 bisa dipakai, berarti itu R2. R3-nya, saya lebih suka ke angka ini. Wah, nanggung ya, 97. Ya berarti 17. Di kisaran 17.00. Itu adalah R terakhir yang saya berikan dulu sementara. Kenapa? Itu adalah psychological level yang biasanya sulit akan ditembus. Dan dari harga lo sekarang, ketika saya melakukan prediksi ini, ke angka itu sudah lebih dari $40. Saya pikir dia akan koreksi ke atas, tapi tidak jauh juga. Apalagi ini ternyata di Asia sudah turun. Sepertinya ini efek dari Bank of England tidak lama. Dan kalau lihat sekali lagi strukturnya, struktur yang pendek dulu aja, saya buatkan lagi karena udah hilang. Bisa Anda lihat ya, strukturnya belum pecah. Karena ini masih bisa dibilang lower high kalau ini jadikan high. Kalau naik pun dia masih ada, bisa dibilang gitu, lower high karena masih lebih rendah daripada high sebelumnya. Dan dugaan saya akan tertahan di sini seperti sebelumnya ya. Kalau ada koreksi naik, tertahannya di angka sekitar bottom sebelumnya. Dan ini sudah di sekitar bottom sebelumnya. Peluang saya masih tinggi. Apalagi jangka panjang. Bahkan belum terlihat peluang buy. Jangka panjang yang merah. Untuk kalender ekonomi hari ini, seperti biasa hari Kamis ada jobless claim. Untuk inisial jobless claim di 19.30 ya. Untuk inisialnya diperkirakan naik sedikit. Untuk 4-week average diperkirakan naik sedikit. Dan continuing diperkirakan naik sedikit. Ini sedikit semua ya. Memang hasilnya buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Tapi ini sedikit semua. Dan hati-hati minggu depan seperti biasa. Hari Jumat minggu pertama ada non-farm payroll. Sepertinya minggu depan akan lebih seru. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.